Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Kita kembali ketemu di channel Bolaku Bola Kita. Dan akhirnya teman dan sahabat, hasil pertandingan antara Persebaya dan PSIS Semarang di Gelora Bung Tomo Surabaya sore tadi dengan hasil akhir 1-0 dimenangkan oleh Persebaya. Dan tentunya Anda sudah tahu bagaimana perjalanan pertandingan tersebut dan juga tentunya tahu hasil akhirnya dan bagaimana pertandingan secara keseluruhan. Di mana sebelumnya Persebaya sebelum menjamu PSIS Semarang ini masih berada di posisi ke-14 klasmen sementara Liga 1 2022 dengan kemasan poin sebanyak 4 ya kemarin. Kemudian kali ini dengan menaklukkan PSIS Semarang, Persebaya melaju ke peringkat ke-9 dengan mengemas sebanyak 7 poin. Sedangkan PSIS Semarang sama dengan mengemas 7 poin, berada di bawah satu tingkat dari Persebaya, yaitu di urutan ke-10 klasmen sementara Liga 1 2022. Sementara kalau kita intip jajaran klasmen ya, masih dipimpin oleh Sape Kerap Madura United dengan perolehan poin sebanyak 13. Kemudian di bawahnya ada pasukan Juku Eja PSM Makassar dengan 13 poin. Kemudian di urutan ketiga masih Borneo FC dengan kemasan poin sebanyak 12. Baik, sementara kita akan segera cari beritanya karena mungkin ada beberapa yang tadi tidak sempat menonton pertandingan keseluruhannya. Kita coba cari beritanya tentang pertandingan Persebaya menjamu PSIS Semarang tadi ya. Oke, kita cari beritanya dulu. Oke, ini dari kompas.com ya. Saya bacakan. Hasil Persebaya versus PSIS, Marcelino Ferdinand jadi pahlawan lewat gol roket injury time. Kita baca. Kompas.com, gol roket Marcelino Ferdinand pada menit ke-90+5 membawa Persebaya Surabaya memenangi laga kontra PSIS Semarang dengan skor tipis 1-0. Sebelumnya 11 sepakan mengarah milik Persebaya tak satu pun mampu menjebol gawang PSIS Semarang. Pertandingan Persebaya versus PSIS Semarang dalam ajang Liga 1 2022-2023 pekan ke-6 usai dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Selasa 23 Agustus 2022 sore. Bajul Ijo, julukan Persebaya, membuat 15 percobaan dengan 12 diantaranya mengarah ke gawang PSIS Semarang. Dari 12 sepakan yang dibuat, hanya tendangan roket Marcelino Ferdinand yang mampu menjebol gawang Laskar Mahesa Jenar, julukan tim tamu, julukan PSIS Semarang ya. Sementara dari kubu PSIS, mereka hanya membuat 4 percobaan dengan 3 mengarah ke gawang. Penyerang mereka yang juga mantan pemain Persebaya yaitu Taisei Marukawa tak banyak berbicara. Marukawa begitu kesulitan menguasai bola. Selain itu, supporter bajul ijo bonek menyorakinya tiap kali sang pemain membawa si kulit bulat. Duel Persebaya versus PSIS berjalan dengan tempo sedang. Pada 15 awal babak pertama, Jonathan Cantilana sempat terjatuh di kotak penalti Persebaya saat berebut bola dengan Satria Tama. Akan tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. Sementara bajul ijo, julukan Persebaya, sempat membuat tekanan lewat tendangan bebas Leo Lelis. Sepakannya mengarah kencang ke gawang PSIS. Kiper Ray Redondo langsung meninjunya dengan kedua tangan. Kita masuk ke halaman kedua. Sebentar. Oke.
Kemudian pada menit ke-18 Ahmad Noviandani mendapat peluang saat membelokkan sepakan keras rekannya. Tetapi bola masih membentur tiang gawang dan gagal berbuah gol. Tiang gawang kembali menjadi penghalang kesempatan gol Persebaya dan kali ini lewat kaki Silvio Junior alias Juninho pada menit ke-24. Juninho sejatinya berhasil melewati kiper Ray Redondo di dalam kotak penalti, akan tetapi posisinya cukup sempit saat akan menembak bola ke gawang. Kondisi tersebut membuat sepakannya membentur tiang dan memantul ke depan gawang, lalu dibuang pemain PSIS Semarang. Bajul Ijo terus menyerang, khususnya pada menit-menit akhir. Beberapa kali sepakan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengarah ke gawang, tetapi tak satu pun berbuah gol. Performa kiper Ray Redondo perlu diapresiasi pada babak pertama. Kemudian babak kedua Bajul Ijo kembali memainkan mode agresif pada babak kedua. Mereka membuat Stadion GBT sempat bergemuruh pada menit-menit awal. Silvio Junior punya kesempatan emas mencetak gol, namun sepakannya melenceng. PSIS Semarang mencoba membuat gebrakan pada menit ke-71. Bermula dari lemparan ke dalam nan jauh dari Alveandra Dewangga. Lemparan itu menarik perhatian Satria Tama keluar dari kotak depan gawang. Naas, tinjuannya jatuh ke pemain PSIS Semarang dan langsung dimanfaatkan untuk membuat sepakan. Akan tetapi Satria Tama berhasil menutup kesalahan sebelumnya dengan penyelamatan. Kita geser ke halaman ketiga. Setelah itu, serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Persebaya. Salah satunya sepakan Juninho pada menit ke-76. Dia sudah tepat berada di depan gawang, namun sepakannya terlalu pelan dan mampu ditahan oleh kiper pengganti Wahyu Tri Nugroho. Kemudian Taisi Marukawa sempat membuat bonek berteriak pada menit ke-90 plus 1. Saat itu dia mendapatkan bola tepat di depan gawang. Namun terlalu lama menguasai bola membuatnya kehilangan momen dan gagal mencetak gol. Bajul Ijo semakin agresif memasuki menit-menit kritis. Sepakan Januar Eka dan tandukan Leo Lelis masih bisa diamankan Wahyu Tri Nugroho. Tepat pada menit terakhir 90 plus 5, Marcelino Ferdinand keluar sebagai pahlawan setelah mendapat umpan dari Muhammad Supriyadi. Sepakan kaki kanannya dari luar kotak penalti tidak lagi bisa ditepis Wahyu Tri Nugroho. Laga Persebaya versus PSIS Semarang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Oke, nah itulah berita yang kita baca dari kompas.com ya. Jadi teman-teman tadi yang mungkin ya juga tidak sempat melihat secara keseluruhan pertandingannya, ini saya bacakan berita hasil pertandingan tersebut ya, antara Bajul Ijo menjamu PSIS Semarang di Gelora Bung Tomo sore tadi, dan pada menit akhir di menit 90 plus 5 Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan melesakkan satu tendangan dan berbuah gol serta membawa Persebaya naik ke klasemen ke urutan 9 di klasemen sementara Liga 1 2022. Nah, bagaimana nanti perjalanan Bajul Ijo dalam laga Liga 1 ini tentunya kita akan terus cari, terus buru beritanya ya, dan kita akan bagikan kepada Anda. Tentunya jangan sampai lupa teman-teman, Anda juga bisa kembali membaca ulang berita yang saya bacakan tadi. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Anda bisa baca ulang selengkapnya di sana. Sementara itu dulu teman dan saudara, Anda tetap bisa terus bersama kami di channel Bolaku Bola Kita. Dukung terus kami untuk mengembangkan channel ini sebagai saluran menjalin tali silaturahmi, memperkuat jalinan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, dan tentunya rasa persatuan dan kesatuan. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.